Hai semuanya, kita berjumpa kembali. Mari kita belajar materi tematik kelas 5, tema 4 dengan tema Sehat itu penting. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari muatan PPKN. Materinya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia. Contohnya, hak untuk memiliki tubuh yang sehat. Berikutnya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Berikutnya, tanggung jawab, yaitu sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Contoh tanggung jawab adalah makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga secara teratur agar tubuh menjadi sehat. Berikutnya, hak kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, mendapat jaminan keamanan, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar, menyampaikan pendapat dalam berdiskusi, mencalonkan diri sebagai ketua RT. Nah, sebelum kita mendapatkan hak kita itu, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, apa saja itu? Misalnya, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati dan menghargai antar warga, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, lalu mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat, misalnya menghargai hasil diskusi, membuang sampah di tempat sampah, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, melaksanakan ronda malam, dan merawat fasilitas umum. Nah, itu tadi contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, ini ada contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Untuk hak misalnya, memperoleh nilai yang bagus saat ujian, belajar di kelas dengan tenang. Kemudian kewajiban kita, belajar dan menjaga ketertiban. Lalu tanggung jawabnya misalnya, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan tidak membuat kegaduhan di kelas. Berikutnya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, tanggung jawabnya misalnya adalah saling menghormati dengan tetangga, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, menolong tetangga yang kesulitan, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan misalnya saat memilih ketua RT atau RW, menentukan jadwal kerja bakti dan ronda di lingkungan, serta menentukan acara pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Nah, sebagai siswa, dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW yang bisa dilakukan misalnya bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, lalu mengamati jalannya pengambilan keputusan dan juga ikut membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Itu ya contoh yang bisa dilakukan sebagai siswa. Selanjutnya, kita juga perlu menerapkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong itu bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama. Nah, ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang perlu kita lestarikan. Nah, dalam gotong royong ada beberapa unsur. Misalnya, kegiatan yang dilakukan dengan cara bekerja sama. Lalu, semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian, dilakukan secara sukarela. Dan tentunya kegiatan gotong royong bermanfaat bagi kepentingan bersama. Nah, contoh manfaat gotong royong tentunya membuat pekerjaan lebih mudah dan menjadi lebih cepat selesai, lalu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan. Nah, itu tadi materi PPKN. Sekarang kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Nah, materinya adalah tentang pantun. Pantun ini merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun termasuk puisi lama.
Kemudian, pantun digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Nah, ini ada ciri-ciri pantun, yaitu bersaja A, B, A, B, kemudian terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Kemudian, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, terdiri atas 2 bagian ya untuk pantun itu. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, lalu baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, bagian isi berisi maksud atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat pantun. Nah, pantun digolongkan berdasarkan usia dan isinya. Berikut ini jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Ada pantun anak-anak. Nah, ini berisi pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Contohnya, menangkap ikan di rawa-rawa, biar mudah naik sampan. Hatiku sungguh bergembira, bisa bermain bersama kawan. Lanjut, yang kedua ada pantun orang muda. Nah, ini berisi tentang kehidupan masa muda. Nah, contohnya, pergi ke pasar membeli gurita. Gurita dimasak, bumbu kari. Ayo kawan, raih cita-cita agar dapat membangun negeri. Berikutnya ada pantun orang tua. Nah, ini berisi nasihat atau pesan orang tua kepada anaknya. Contohnya, ikan kakap diberi bumbu, lalu dimasak di dalam panci. Patuhilah orang tuamu agar bahagia hidupmu nanti. Selanjutnya ada jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, digolongkan menjadi 4 jenis ya. Yang pertama pantun nasihat. Ini berisi anjuran atau ajaran yang baik bagi banyak orang. Contohnya, bawa balon sejumlah 3. Balonku pegang erat-erat. Ayo rajin berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Yang kedua, pantun jenaka. Ini isinya candaan supaya membuat orang tertawa. Contohnya, bikin manisan buah salak. Buahnya pemberian bule. Hati tertawa terbahak-bahak melihat adik bajunya terbalik. Selanjutnya, pantun teka-teki. Ini berisi pertanyaan yang menarik untuk dijawab, biasanya untuk bermain berbalas pantun. Contohnya, hujan-hujan pergi ke pasar, pakai sendal bukan sepatu. Hidung panjang, badan besar, hewan apa namanya itu? Selanjutnya pantun kiasan. Nah, berisi kiasan yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau peribahasa. Contohnya, sore-sore menggoreng kentang, kentang dimakan di balai-balai. Ingin aku meraih bintang, apa daya tangan tak sampai. Nah, itu ya contoh dan jenis pantun berdasarkan isinya. Berikutnya kita ke muatan IPA ya. Nah, materinya adalah tentang sistem peredaran darah. Yang pertama adalah sistem peredaran darah hewan dan fungsinya. Nah, organ peredaran darah hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Nah, peredaran darah hewan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, peredaran darah terbuka. Nah, darah tidak selalu mengalir dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Nah, contoh hewan yang peredaran darahnya terbuka adalah serangga. Yang kedua, peredaran darah tertutup. Nah, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Contoh hewan yang peredaran darahnya tertutup adalah jenis ikan, burung, mamalia, reptilia, dan amfibi. Selanjutnya, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Yang pertama jantung, ini fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung terdiri atas 4 bagian ya. Nah, di bagian atas ada serambi kiri dan serambi kanan. Serambi ini fungsinya untuk menerima darah. Nah, yang serambi kiri ini menerima darah yang kayak oksigen atau darah bersih dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan
karbon dioksida atau darah yang kotor dari seluruh tubuh. Selanjutnya, selain serambi, ada bagian bilik, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, bagian bilik ini berfungsi untuk memompa darah. Nah, yang sebelah kiri, bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah yang bersih ke seluruh tubuh. Kemudian, bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kotor ke paru-paru. Nah, masih ingat ya, paru-paru itu sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, kemudian selain jantung ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini merupakan tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari arteri atau pembuluh nadi. Nah, pembuluh nadi ini pembuluh yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Yang kedua adalah vena atau pembuluh balik. Nah, ini adalah pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh dan paru-paru kembali ke jantung. Kemudian, pembuluh nadi dan pembuluh balik tadi itu bercabang-cabang. Nah, ujung cabang yang terkecil itu namanya pembuluh kapiler. Nah, ini ada perbedaan antara pembuluh arteri atau nadi dengan pembuluh vena atau pembuluh balik. Ini ya perbedaannya ya. Selanjutnya, selain ada jantung, pembuluh darah, ada juga darah. Nah, darah itu tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Selanjutnya, sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, fungsi darah. Plasma darah untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, lalu sel darah merah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, lalu sel darah putih untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh, lalu keping-keping darah untuk menutup luka. Nah, berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar, dimulai dari bilik kiri ya, lalu sampai ke seluruh tubuh, ya, lalu kembali ke jantung di serambi kanan. Lalu yang kedua ada peredaran darah kecil, dimulai dari bilik kanan. Nah, ini ke paru-paru, ya, lalu kembali ke jantung. Jadi ini perbedaannya. Kalau yang peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Nah, ini ya untuk ilustrasinya. Untuk peredaran darah besar dari bilik kiri, nah, lalu ke seluruh tubuh kembali ke serambi kanan. Untuk peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan ke paru-paru kembali ke jantung. Nah, seperti itu ya. Berikutnya ada gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Nah, yang pertama ada penyakit jantung koroner. Ini penyumbatan pada pembuluh darah sehingga aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Lalu ada hipertensi, tekanan darah tinggi, hipotensi, tekanan darah rendah. Lalu ada varises, berupa benjolan pada kulit yang berwarna keunguan atau kebiru-biruan. Selanjutnya, contoh gangguan kesehatan pada darah yang bersifat non-keturunan, ada anemia, kekurangan sel darah merah, leukemia, jumlah sel darah putih produksinya berlebihan, lalu ada demam berdarah, ya ini menyerang trombosit atau keping darah, lalu ada gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan, yaitu hemofilia. Nah, ini darah sukar membeku. Kemudian ada talasemia. Nah, ini kelainan pada darah sehingga darah tidak mampu memproduksi cukup hemoglobin. Berikutnya, cara mencegah gangguan pada kesehatan jantung dan pembuluh darah, serta cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Nah, kita tentunya harus beristirahat dengan cukup, lalu makan makanan yang bergizi, serta berolahraga secara teratur. Nah, ini juga ya, kita perlu melakukan pendinginan, pemanasan ketika
sebelum dan sesudah berolahraga, supaya juga bisa mencegah hal-hal yang mengganggu kesehatan sistem peredaran darah kita. Berikutnya kita ke muatan IPS ya, tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, saat berinteraksi tentunya kita menyampaikan pesan kepada orang lain berupa informasi. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Ada 3 jenis interaksi sosial. Interaksi antar individu, misalnya dokter mengobati pasien yang berobat. Lalu interaksi individu dengan kelompok, misalnya siswa membacakan puisi di depan teman-temannya. Lalu interaksi kelompok dengan kelompok, misalnya lomba tarik tambang antara 2 tim. Berikutnya, contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat misalnya melaksanakan kerja bakti secara rutin, mengadakan ronda malam, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah, saling menghormati dan menghargai sesama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Nah, interaksi sosial itu bisa mengarah ke persatuan, ada juga yang mengarah ke perpecahan. Nah, ini sebaiknya kita hindari ya yang mengarah ke perpecahan. Selanjutnya, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Nah, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada beberapa aspek, misalnya aspek bahasa dan identitas bangsa. Contoh yang bisa diterapkan, contoh pembangunannya, misalnya, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah, lalu digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum. Lalu bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Lalu bahasa daerah menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Yang kedua, dalam aspek adat istiadat dan tradisi, misalnya menghormati orang yang lebih tua, lalu melaksanakan upacara adat. Lanjut ke pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern, lalu merawat alam dan menghindarkannya dari perusakan-perusakan, misalnya penebangan pohon secara liar. Nah, contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya, misalnya mengikuti wajib belajar, lalu mengikuti pelatihan keterampilan, ikut dalam organisasi masyarakat. Berikutnya, interaksi dalam pendidikan. Nah, selanjutnya, interaksi sosial dalam bidang politik. Contohnya adalah adanya partai politik yang melakukan kampanye sebelum pemilu. Kemudian, adanya pemilu untuk memilih calon kepala atau pemimpin daerah atau kepala negara. Nah, berikutnya interaksi sosial dalam bidang moral. Contohnya adanya ceramah agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Berikutnya, faktor yang memengaruhi interaksi antar warga masyarakat. Nah, ini dia ya faktornya. Berikutnya, kita ke muatan SBDP. Nah, ini tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ciri-ciri tangga nada mayor adalah lagunya bersifat optimis dan penuh keyakinan. Dinyanyikan dengan riang, gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Diawali dan diakhiri dengan nada do, dan terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Lalu, jarak atau interval nadanya adalah 1-1,5, 1-1-1,5. Nah, berikutnya ciri-ciri tangga nada minor. Lagunya bersifat sendu, sedih, dan khidmat. Urutan nadanya dimulai dengan nada A atau La dan diakhiri dengan nada E atau Mi. Jarak atau interval nadanya 1,5, 1-1-1, setengah, 1-1. Selanjutnya, contoh lagu bertangga nada mayor. Ada lagu Hari Merdeka, Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Gundul-Gundul Pacul, dan Burung Kakak Tua. Lalu, contoh lagu bertangga nada minor. Ada Mengheningkan Cipta, Syukur, Boleh Lego, Apuse, dan Bubui Bulan.
Nah, itu tadi ya materi tema 4. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.